Oke, baik adik-adik sekalian, di praktikum basis data lanjut di hari kedua atau D2, kita akan membahas di bab 3, ya, yaitu mengenai pembatasan dan pengurutan data. Dan tools kita tetap sama, pakai Live SQL-nya Oracle. Ya. Oke, klausa untuk membatasi baris dan itu ya, untuk pengurutan data, yang pertama adalah ini ya, membatasi baris dengan menggunakan klausa where. Ya, sintaknya adalah ini ya, select, kemudian distinct yang kemarin menghilangkan baris yang double, kemudian kolom dan seterusnya from table. Nah, ini ada tambahnya adalah where condition. Ya, ada tambahnya where condition. Contohnya misalnya di tabel employee di user HR itu ada data seperti ini, ada employee, last name, job ID, departemen ID dengan sejumlah baris 20 baris. Kemudian ingin kita dapatkan pegawai yang bekerja di departemen 90. Nah, departemen 90 berarti kita harus memfilter departemen ID sama dengan 90. Ya. Kalau yang sebelumnya itu keluar semuanya ya. Keluar semuanya seperti ini 90, 90, 60, 50. Inginnya keluarnya adalah hanya departemen ID 90 saja. Maka Anda bisa menggunakan perintah SQL sebagai berikut. Nah, contohnya adalah select employee ID, last name, job ID, departemen ID from employee where departemen ID sama dengan 90. Nah, saya akan ke Live SQL. Nah, oke, masuk. Kita ke lembar kerja SQL Worksheet. Nah, kita coba ketikkan select bintang from employee. Ini kalau yang pertama kali ya. Kurang usernya, AR. Nah, kemudian kita ingin memfilter yang khusus departemen ID 90, maka kita berikan klausa where. Where departemen ID, karena dia numerik ya langsung saja numerik ini tanpa ada petiknya. Execute, kotoran, nah hasilnya ini ya. Hanya 3 baris saja yang muncul. Oke. Kemudian kita bekerja dengan string karakter dan tanggal. Ya. Jadi kalau penggunaan string karakter dan tanggal pada klausa where itu menggunakan tanda petik tunggal. Ya, tanda petik tunggal. Kalau tipe data tanggal itu formatnya DD, MAN, Y 2 kali. Nah, contohnya ini saya akan memfilter yang tipe datanya adalah string. Ya. Nah, misalnya saya cari itu ya, where first name sama dengan Stephen. Nah, petik tunggal seperti ini ya. Kemudian jangan lupa karena ini huruf besar, huruf kecil juga akan diperhitungkan di dalam filter, di dalam string, itu wajib sama ya. Kemudian Anda jalankan. Nah, hasilnya ini ya. Ternyata first name Stephen itu ada 2, Stephen King sama Stephen Markley. Nah, kemudian kalau tipe data tanggal ya, misalnya yang kita filter hire date. Hire date seperti ini. Nah, formatnya adalah
DD man Y 2 kali ya. 17 Jun 03. Ya, yang Stephen King ini aja. Nah, keluar hasilnya seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian kondisi pembandingan, Anda bisa menggunakan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Ya. Contohnya saya akan mengeluarkan data salary-nya di bawah 3.000 tadi ya. Salary di bawah sama dengan 3.000. Nah, hasilnya ini ya. Salary yang di bawah 3.000 ya. Nah, ini. Atau yang di atas 3.000. Ya. Nah, tinggal gini aja. Nah, dia akan muncul salary yang di atas 3.000. Oke. Itu kondisi pembandingan. Pembandingan yang lain Anda bisa menggunakan between N ya, kemudian in atau inset, lalu like, lalu is null. Ya, kita coba satu demi satu menggunakan kondisi between, jadi nilai antara ya. Jadi nilai antara lower limit and upper limit. Lower limit dan upper limit termasuk dalam searching. Ya, contohnya salary between 2.500 dan 3.500. Nanti 2.500 sama 3.500 juga akan muncul ya. Salary between 2.500 and 3.500. Nah, hasilnya ini. Ya, salary di antaranya itu akan muncul, 3.500 juga masuk, 2.500 juga masuk. Nah, itu. Syaratnya between ini adalah nilai numerik ya, nilai numerik atau tipe data numerik. Kemudian kondisi ini adalah digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam list atau dalam tanda kurung. Ya. Dalam tanda kurung seperti ini. Ya, manager ID in 100, 101, 201. Berarti dia akan mencari nilai manager ID-nya 100 muncul, 101 muncul, dan 201 muncul. Ya, kita bisa lihat itu. Contoh, di sini manager ID in 100, 200, tadi 300, 101. Oh iya, 101, 201. Nah, jadi yang manager ID-nya 100, 101, dan 200 itu akan muncul. Nah, itu. Oke, in sudah, kemudian kondisi like. Ya, kondisi like itu adalah mencari string yang sesuai kriteria. Ya. Nah, kriterianya itu boleh sepenggal kata saja ya. Boleh 1 huruf, 2 huruf, atau banyak huruf. Bisa dicari di depan, di tengah, ataupun di belakang. Nah, 2 simbol yang bisa kita pakai di sini adalah, simbol pertama adalah %, menotasikan 0 atau banyak karakter. Di % itu boleh tidak ada huruf sama sekali atau 0, atau banyak karakter. Tidak hingga ya. Ya, dia boleh nggak ada ataupun nggak hingga. Artinya tidak terbatas. Tapi kalau Anda notasikan underscore, berarti menotasikan pasti 1 karakter. Nggak boleh nggak ada. Ya. Dan sembarang. Gitu ya. Contohnya kita akan mencari nama depannya S. Depannya. Belakangnya terserah mau hurufnya ada atau enggak, itu Anda bisa pakai %. Anda bisa pakai % untuk mencari nilai huruf di bawahnya atau di belakangnya S. Ya. Contohnya, ya, where first name like S tadi ya.
first name like S persen. Nah, first name depan yang S, nah itu dimunculkan semua. Tapi kalau yang saya cari misalnya SI, depannya SI gini. Maka yang muncul adalah yang huruf depannya itu adalah S besar, I kecil, huruf kedua. Nah, warna sigal seperti ini. Atau tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya pokoknya ada huruf I-nya. Nah, tengah-tengahnya huruf I-nya, tapi nggak harus tengah-tengah ini ya. Ini bisa I-nya bisa di depan, bisa di tengah-tengah, bisa di belakang, karena prosen. Prosen itu bisa kosong ya. Kita cari aja. Pokoknya yang ada huruf I, nah ini akan muncul ya. First name yang ada huruf I muncul. Ada I yang di tengah, ada yang I di belakang. Yang ada masalah. Nah, kemudian pakai underscore tadi, misalnya S, terserah seperti ini, ya. Atau kita contohkan saja, pokoknya huruf depannya itu terserah, kemudian huruf keduanya I. Ya. Jadi depannya terserah, ya, tapi satu karakter saja, ya. Huruf keduanya harus I, belakangnya terserah. Nah, kita coba. Nah, ini ada Diana, ada Sigal, ada Michael, ada Ki. Ya. Pokoknya huruf keduanya itu harus I. Nah, ini contoh. Nah, oke, kita sudah mencoba yang operator like. Ya. Kita berikutnya adalah mencari nilai nul. Yang nilai nul tadi itu, yang ada di sini itu commission PCT sama manager ID. Yang kita cari yang, ini aja yang paling gampang, commission PCT. Nah, kalau Anda pakai ini ya, komision PCT, nah gini. Misalnya ya, Anda mencarinya pakai ketik tunggal. Mungkin di database yang lain itu bisa. Ya. Tapi apakah di Oracle bisa? Nah, tidak bisa. Ya. Atau mungkin spasi kosong, Pak. Kita coba aja spasi kosong. Spasi kosong ini sebenarnya ada datanya ya. Spasi kosong ini punya nilai ASCII-nya itu. Kode ASCII-nya ada itu. Nah, enggak bisa juga ya. Di gini kan enggak bisa. Terus gimana? Oh, pakai nul, Pak. Ini, nul. Sama dengan nul. Ya, kita coba aja. Ya enggak bisa. Ya. Operatornya bukan sama dengan, tetapi pakai is. Is nul seperti ini. Nah, baru dia akan muncul ya commission visiting-nya yang kosong. Nul itu enggak ada data. Nul itu enggak ada data. Ini bukan minus ya, maksudnya ini adalah kosong. Di LabSQL itu nul itu dituliskan dengan minus seperti ini ya. Tapi sebenarnya dia bukan data minus. Ya sudah, kemudian kondisi logika. Jadi Anda memfilter itu kan mungkin saja ada dua kondisi ya. Contohnya di sini adalah salary di atas 10.000 dan job ID-nya itu ada kata-kata man. Ya, kita lihat aja. Salary di atas 10.000 atau sama dengan and job ID like ada man-nya ya di tengah-tengahnya. Nggak harus tengah-tengah ya, bisa di belakang bisa. Man-nya harus besar semua, ya harus besar semua ya. Kita jalankan. Nah, syaratnya adalah salary-nya harus di atas 10.000. Salary-nya di atas 10.000. Nah, ini ya. Benar semua ini. 11.000, 14.000, 13.000, di atas 10.000. Kemudian syarat yang lain, job ID-nya itu harus ada kata-kata men. Nah, ini. PU men, SA men, ya. MK men. Nah, makanya muncul ya.
kondisi N itu kan keduanya harus benar ya. Salary-nya ini juga harus di atas 10.000 dan juga job ID-nya harus ada kata-kata men. Keduanya harus terpenuhi kalau N ya. Kemudian berikutnya OR. Logika OR sendiri itu kan salah satu aja yang bernilai benar, maka dia muncul. Nah, ini kita ganti aja OR ya. Kita ganti aja OR. Nah, kita jalankan. Nah, Anda bisa lihat salary-nya di atas 10.000. Oke lah, 24.000 oke, 17.000 oke. Loh ini kok 8.000 bisa muncul. Nah, berarti kondisi yang kedua ini yang pasti akan benar ya, yaitu nah ini ST-men. Ada men-nya. Makanya 8.000 salary-nya 8.000 muncul gara-gara ada ST-men di job ID. Ada lagi yang ini ya, job ID-nya bukan ada men-nya tapi ADVP, ternyata salary-nya di atas 10.000 benar. Makanya dia muncul. Ya, itu menggunakan OR. Lalu berikutnya Anda bisa menggunakan operator NOT. NOT itu kebalikannya dari sebelumnya ya, kondisi sebelumnya. Contohnya ini job ID not in, STPROC, STCLEC, dan SRF. Pokoknya yang dia di dalam kolom job ID ini itu tidak ada kata-kata yang ada di dalam list. Where job ID not in tadi STCLEC misalnya. STCLEC IT Pro. Kita coba dua aja. IT Pro. Oke, kita jalankan. Nah, ini muncul. Ya, kita lihat job ID-nya itu tidak ada yang STCLEC dan IT Pro. Ya, STCLEC tidak ada. Kemudian IT Pro juga nggak ada. Ya, karena di luar dari yang ada di list. Kemudian aturan presidensi ya, semua operator pembandingan tadi itu bisa kita urutkan. Maksudnya yang mana yang akan dijalankan terlebih dahulu ya dibandingkan dengan operator yang lain. Ya, dibandingkan dengan operator yang lain. Ini contohnya adalah OR sama N ya, digabung jadi satu seperti ini. Yang dijalankan dulu karena N-nya tadi itu posisinya lebih di atas daripada OR, maka N dijalankan dulu, baru hasilnya di-OR-kan. Ya. Contohnya ini ya. Where job ID sama dengan SRF, SAREP, ya. Kemudian OR job ID sama dengan ADPRESS, AD_press, kemudian di-N-kan dengan salary di atas 15.000. Salary di atas 15.000. Ya, Anda bisa lihat di situ kondisinya kan N-nya dulu yang dijalankan ya. Jadi job ID-nya ADPRESS sama salary-nya di atas 15.000. Ya. ADPRESS ya, kemudian salary-nya di atas 15.000. Ya, ini memenuhi syarat. Ya, ini memenuhi syarat. Yang lainnya nggak memenuhi syarat, berarti di-OR-kan dengan SRF. Ya, pokoknya yang ada SRF-nya itu muncul. Nah, kalau misalnya OR-nya dijalankan dahulu, bagaimana Pak? Nah, Anda harus menggunakan tanda kurung. Ya, kurung seperti ini baru dia OR-nya dijalankan dulu, baru di-N-kan. Ya, hasilnya beda. Karena SRF dan ADPRESS, pokoknya dua-duanya ini ada, tetapi gajinya harus di atas 15.000. Nah, ini yang memenuhi syarat cuma satu baris data ini saja. Nah, itu adik sekalian. Ya, untuk
aturan presidensi. Kemudian berikutnya adalah untuk pengurutan ya. Untuk pengurutan Anda bisa menggunakan klausa order by. Jadi data itu kan sesuai dengan fisiknya ya, fisik data yang disimpan itu pertama kali yang akan dimunculkan yang paling baris data yang baris paling atas. Kalau dia dimasukkan terakhir maka dia akan dimunculkan oleh datanya di barisan terakhir. Tetapi pinginnya kita misalnya kita urutkan berdasarkan nama, maka kita bisa menggunakan klausa order by. Nah, contohnya ini saya where-nya saya hilangkan dulu. Datanya bagaimana? Data asalnya itu sesuai ini ya. First name-nya nggak urut. Ya, king-nya juga nggak urut. Nah, ini urut apa? Ini kayaknya urut ini employee ID. Jadi memasukkannya itu urut employee ID. Dan saya akan mengurutkan itu berdasarkan first name ya, dengan menggunakan klausa order by. First name seperti ini. Ya, kita run. Nah, dia akan urut first name. Ya. Nah, kemudian di sini ada first name yang kembar seperti ini. Ya, kembar seperti ini, maka kita bisa mengurutkan lagi kalau yang data yang kembar, kita urutkan berdasarkan apa. Ya, misalnya kita urutkan berdasarkan gaji. Ya. Ya, gajinya urut menaik. Ya, menaik berarti 3.100 dulu baru 9.000. Maka kita berikan di sini koma salary. Ya, koma salary. Nah, Alexander nanti kita lihat gajinya juga urut menaik. Kalau urut menurun bagaimana, Pak? Nah, kalau urut menurun itu Anda tinggal tambahkan DISC atau descending. Kan modelnya ada yang ascending untuk urut menaik dari A sampai Z. Ada yang urut menurun pakai descending dari Z ke A. Contohnya yang kita urutkan adalah salary tapi urut menurun ya. Kita urutkan first name dulu yang urut menaik tapi yang salary-nya urut menurun. Sehingga nanti ini 9.000-nya harusnya ke atas ya. Nah, ini 9.000 dulu baru 3.100 dengan urutan pertamanya adalah first name. Ya. Kemudian klausa order by itu pasti di akhir klausa select ya. Pasti di klausa select. Dan order by sendiri itu hanya ada di select. Ya, dan itu diurutkan atau diletakkan paling akhir order by itu. Nah, itu ya. Oke. Kemudian juga Anda bisa mengurutkan kolom alias. Ya, kolom alias ini misalnya ada perhitungan matematik. Ya, misalnya ini salary kali 10. Kemudian sal. Nah, Anda bisa urutkan sal. Ya, kolom aliasnya dari perhitungan matematik yang atau aritmetik yang ada di klausa select. Nah, Anda bisa gini. Ya. Ini sudah urut perhitungan salary kali 10. Nah, itu ya. Itu maksudnya dari ini ya, pengurutan dengan kolom alias, pengurutan dengan banyak kolom juga sudah. Nah, adik-adik sekalian tugasnya ada di latihan 318 ya. Kalau ini dengan menggunakan user code. Ya, karena ini pendek-pendek ini jelas tabel IMP ya. Ya, sampai dengan nomor 13 ya, sampai dengan nomor 13. Oke, adik-adik sekalian, itulah penjelasan dari materi praktikum saya.